Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunda Farisa Camalia dengan NIM 176222181 dari kelas Akuntansi Pagi 2. Saya akan menjelaskan materi akuntansi biaya dengan pokok pembahasan akuntansi produk bersama dan produk sampingan. Yang pertama, biaya bersama. Biaya bersama ialah biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan maupun massal. Biaya bersama dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi berbagai macam produk yang dapat berupa: yang pertama, produk bersama. Produk bersama merupakan dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Yang kedua, produk sampingan. Produk sampingan merupakan satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif rendah yang diproduksi bersama dengan produk yang nilai jualnya relatif tinggi. Yang ketiga, produk sekutu. Produk sekutu merupakan dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan, tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Karakteristik produk bersama, produk sekutu, dan produk sampingan. Produk bersama dan produk sekutu memiliki karakteristik yaitu yang pertama, produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, harga jual produk bersama atau produk sekutu relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Yang ketiga, dalam mengolah produk bersama tidak dapat menghasilkan semua jenis produk bersama. Produk sampingan juga memiliki tiga karakteristik seperti produk bersama dan produk sekutu, yaitu yang pertama, produk sampingan dapat digolongkan sesuai dengan tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama. Yang kedua, produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Yang ketiga, produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Beberapa alasan perlunya alokasi biaya bersama. Nah, perusahaan perlu melakukan alokasi biaya bersama karena yang pertama, prinsip pengakuan biaya. Yang kedua, untuk mengetahui biaya per unit produk yang akurat. Yang ketiga, untuk mengalokasikan biaya ke persediaan akhir maupun ke harga pokok penjualan. Yang keempat, untuk membantu menentukan tarif. Yang kelima, untuk mendapatkan penggantian atas biaya produksi yang telah dikeluarkan apabila menggunakan sistem kontrak. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan klaim atas asuransi. Selanjutnya, akuntansi produk bersama. Akuntansi produk bersama ada 4 metode. Yang pertama itu metode nilai jual relatif. Yang kedua, metode satuan fisik. Yang ketiga, metode rata-rata biaya persatuan. Dan yang keempat, metode rata-rata tertimbang. Yang pertama, metode nilai jual relatif. Metode nilai jual relatif menggunakan dasar pemikiran bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada produk yang lain, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan produk yang lain. Metode nilai jual relatif dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu harga jual diketahui pada saat titik pisah atau split off.
dapat dihitung dengan rumus pembebanan biaya bersama sama dengan jumlah nilai jual masing-masing produk dibagi jumlah nilai jual keseluruhan produk dikali biaya bersama. Yang kedua, harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah. Dengan rumus pembebanan biaya bersama sama dengan jumlah nilai jual hipotesis masing-masing produk setelah titik pisah dibagi jumlah nilai jual hipotesis seluruh produk setelah titik pisah dikali biaya bersama. Yang kedua, metode satuan fisik. Metode satuan fisik merupakan metode yang mencoba menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Dalam metode ini, biaya bersama dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik, yaitu kuantitas bahan baku yang terdapat dalam satuan masing-masing produk. Dengan rumus pembebanan biaya bersama sama dengan jumlah unit masing-masing produk dibagi jumlah nilai jual keseluruhan produk dikali biaya bersama. Sama seperti rumus metode nilai jual relatif ya. Yang ketiga, ada metode rata-rata per unit. Metode rata-rata per unit merupakan suatu metode dalam mengalokasikan biaya bersama bahwa seluruh produk yang dihasilkan dari proses produksi bersama harus dibebani suatu nilai secara proporsional dari seluruh biaya bersama atau dari besarnya unit yang diproduksi. Metode rata-rata per unit yang pertama itu kita mencari biaya per unit. Dengan rumus biaya per unit sama dengan jumlah biaya bersama dibagi jumlah unit keseluruhan produk. Setelah kita mendapat biaya per unit, kita dapat menghitung pembebanan biaya bersama yang dapat dihitung dengan rumus pembebanan biaya bersama sama dengan biaya per unit dikali jumlah unit masing-masing produk. Dan yang terakhir, ada metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang merupakan suatu metode dalam mengalokasikan biaya bersama berdasarkan kepada unit produksi dan dikalikan dengan faktor penimbang. Kemudian diperoleh jumlah penimbang rata-rata setiap produk dibagi dengan jumlah penimbang rata-rata seluruh produk. Seperti rumus ini, pembebanan biaya bersama sama dengan jumlah penimbang rata-rata setiap produk dibagi jumlah penimbang rata-rata seluruh produk dikali biaya bersama. Selanjutnya ada akuntansi produk sampingan. Nah, akuntansi produk bersama tadi kan ada 4 metode, sedangkan akuntansi produk sampingan ini ada 2 metode. Yang pertama itu metode tanpa harga pokok dan yang kedua metode harga pokok. Metode tanpa harga pokok. Metode tanpa harga pokok ini merupakan metode yang tidak menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya. Ada beberapa metode perlakuan terhadap pendapatan penjualan produk sampingan. Yang pertama itu pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha. Yang kedua, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Dan yang ketiga, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Dan yang keempat, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha. Nah, di sini ada contoh penyajian laporan keuangan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai penghasilan di luar usaha. Selanjutnya,
Contoh penyajian laporan keuangan, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Nih, pendapatan penjualan produk utama sebesar 150.000, sedangkan penjualan produk sampingan sebesar 7.000. Total pendapatannya sebesar 157.000 dari penjumlahan pendapatan produk utama ditambah pendapatan penjualan produk sampingan. Yang ketiga, contoh penyajian laporan keuangan pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Dapat dilihat akun pendapatan penjualan produk utama sebesar 150.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan yang terdapat pendapatan penjualan produk sampingan sebesar 7.000 dengan total biaya produksi bersama harga pokok persediaan akhir dan harga pokok penjualan sebesar 55.000 dikurang dengan pendapatan penjualan produk utama menghasilkan laba kotor sebesar 95.000. Dan yang terakhir ada contoh penyajian laporan keuangan apabila pendapatan produk sampingan dikurangkan dari total biaya produksi. Dengan akun biaya pendapatan penjualan produk utama sebesar 150.000 dikurangi dari harga pokok penjualan yang terdapat dari akun biaya produksi bersama sebesar 70.000 dikurangi hasil penjualan produk sampingan 7.000 dengan akun biaya produksi bersih produk utama sebesar 63.000 lalu dikurangi persediaan akhir produk utama sebesar 8.000 menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 55.000 dikurangkan dengan pendapatan penjualan produk utama sebesar 150.000 menghasilkan laba bruto 95.000. Nah, tadi kan metode tanpa harga pokok. Sekarang metode harga pokok. Metode harga pokok ini ada metode biaya pengganti. Metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atas bahan penolong. Harga pokok yang diperhitungkan dalam produk sampingan sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Jumlah ini kemudian dikreditkan pada rekening barang dalam proses biaya bahan baku sehingga mengurangi biaya produksi produk utama. Pengurangan biaya produksi produk utama ini mengakibatkan harga pokok persatuan persediaan produk utama menjadi lebih rendah. Materi ini referensinya menggunakan 3 buku. Yang pertama itu buku Bastian Bustami dengan judul Akuntansi Biaya. Yang kedua menggunakan buku Harnanto dengan judul Akuntansi Biaya Sistem Biaya Historis. Yang ketiga menggunakan buku Mulyadi dengan judul Akuntansi Biaya. Cukup sekian video pembelajaran materi akuntansi biaya dengan pokok pembahasan akuntansi produk bersama dan produk sampingan. Terima kasih.